Guru hebat Indonesia kuat. Begitulah tema Hari Guru Nasional di tahun 2025 yang disampaikan oleh Kemendikbud. Bayangkan kalau seandainya di Indonesia tuh nggak ada guru, nggak ada orang yang mendidik kita. Mau jadi apa kita? Mau jadi gimana nasib masa depan bangsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Hafsyali Madani Halim, mahasiswa program studi pendidikan sosiologi Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 14056255097. Pada segmen kali ini, saya ingin membawakan sebuah topik terkait masalah pendidikan di Indonesia yang masih sangat-sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Rencana mewujudkan Indonesia Emas 2045 mencakup pembangunan manusia, yang artinya tentu tidak luput dari keberadaan dan peran penting seorang guru dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk menghasilkan anak bangsa yang cerdas dan unggul di masa depan. Seorang guru tidak hanya sekedar mentransfer ilmu terhadap peserta didiknya, tapi juga membina karakter dan nilai moral untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Nah, teman-teman, dengan kompleksnya peran dari seorang guru, kita mungkin jadi berpikir, oh pasti gajinya besar, atau oh mungkin kesejahteraan guru sangat dijamin oleh pemerintah, mengingat jasa-jasanya yang penuh pencurahan tenaga, materi, dan waktu. Ironisnya, realitas di lapangan belum menunjukkan hal yang serupa. Masih terdapat banyak sekali guru, terutama guru honorer, yang kurang mendapatkan kesejahteraan. Kita ambil kasus seorang guru yang membagikan kisahnya di platform Threads. Isinya adalah lampiran foto slip gaji yang hanya mendapat Rp66.000 dari hasil mengajar. Hal ini jelas tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup selama 1 bulan. Sampai-sampai guru tersebut memikirkan cara untuk memperoleh penghasilan tambahan tanpa harus meninggalkan kelas. Kok bisa ya? Well, nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Lalu, mengapa fenomena ini masih marak terjadi di Indonesia? Apa penyebab yang melatar belakanginya? Nah, perlu kita ketahui yang pertama itu adalah kebijakan pemerintah pusat, yakni alokasi dan distribusi anggaran yang dianggap kurang merata. Dilansir dari Databox, per tahun 2026, alokasi anggaran untuk pendidikan dipastikan sekitar 769 triliun, angka yang besar sekali, dan menjadikannya sebagai rekor anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Namun, hampir setengah dari anggaran dialokasikan untuk memenuhi program makanan bergizi gratis atau MBG, dan mengesampingkan prioritas utama dalam pendidikan, seperti sarana prasarana sekolah, pengembangan kualitas guru, dan peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia. Akibatnya, upaya yang sampai di tangan guru tidak sebanding dengan kinerja mereka. Yang kedua, adanya beban dan jam kerja guru yang cukup tinggi. Karena kita tahu, tugas dan peran guru tidak semata-mata untuk mendidik anak bangsa saja, tetapi juga dibebani oleh tugas administratif dan tuntutan birokrasi yang tentunya menyita waktu dan energi guru. Mereka harus menyusun materi, terus juga merancang media dan metode pembelajaran yang baik, hingga memahami berbagai aspek perkembangan pada peserta didik itu sendiri. Lalu yang ketiga, adanya ketimpangan, terutama di daerah 3T nih, seperti contohnya di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Guru di daerah pelosok itu sering menghadapi berbagai masalah, contohnya itu kayak kesulitan akses, layanan dasar, keterbatasan sarana prasarana, dan minimnya fasilitas pendidikan, terutama akses terhadap teknologi digital. Nah, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup guru, tetapi juga motivasi dan performa mereka dalam mengajar. Masalah pendidikan ini tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan proses pendidikan di Indonesia. Nah, menurut teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, secara psikososial, individu memiliki kebutuhan akan penghargaan jika mereka mendapatkan apresiasi dan dukungan. Dalam konteks ini, seorang guru menjadi pendorong paling penting dalam produktivitas pembelajaran siswa ketika para guru bersemangat dalam belajar, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik. Di sisi lain, jika kondisi kesejahteraan guru memburuk, hal ini dapat menghalangi motivasi mereka untuk mengajar
dan menurunkan kualitas dari proses belajar peserta didik itu sendiri. Nah, hal ini sejalan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Mai Avindasari dan kawan-kawan pada tahun 2024, di mana jaminan sosial dan ekonomi yang diperoleh guru itu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap cara dan proses pengajaran serta bagaimana interaksi antara guru dengan peserta didik yang dapat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, ada dampak secara ekonomi. Nah, perbedaan kesejahteraan antara guru ASN dengan honorer dapat dilihat dari perbedaan gaji, tunjangan, dan jaminan. Apalagi banyak kasus nih di daerah 3T, di mana guru honorer hanya digaji puluhan sampai ratusan ribu. Hal ini bisa dilihat dari 74% guru honorer memiliki gaji di bawah 2 juta. Akibatnya, sebanyak 55,8% guru honorer di Indonesia mencari pekerjaan sampingan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Menurut hasil survei IDS pada tahun 2024, ada yang bekerja sebagai tutor les private, driver ojek online, content creator, dan lain-lain. Yang ketiga, secara profesional, terdapat pula masalah profesionalisme dari ketidakjelasan pangkat kepegawaian dan ketidakstabilan status kerja. Pasalnya, Dapodik menunjukkan masih terdapat 237.196 guru honorer di Indonesia yang mengalami ketidakjelasan pengangkatan dan masa depan pekerjaan, sehingga hal ini bisa mempengaruhi kondisi ekonomi dan psikologis mereka. Kurangnya akses ke pelatihan profesional dan pengembangan kompetensi turut menciptakan ketimpangan akses bagi guru yang tidak bisa ikut, terutama guru di daerah 3T. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting, dalam jangka panjang, masalah ini dapat menjadi ancaman serius bagi eksistensi guru sebagai penerang kehidupan anak bangsa. Sebagai contoh, jurusan pendidikan di berbagai universitas kurang banyak diminati karena generasi muda yang menganggap prospek kerja guru yang kurang menjanjikan. Dilihat dari rendahnya kesejahteraan guru di Indonesia ini. Nah, hal ini berpotensi mengurangi jumlah guru, terlebih lagi sekolah di daerah tertentu, karena banyak guru memilih daerah dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Berdasarkan faktor dan dampak yang telah saya paparkan sedari tadi. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi instrumen yang penting, sangat penting, untuk menjamin nasib kesejahteraan guru di Indonesia. Yang pertama, pemerintah perlu menyusun dan menetapkan regulasi yang menjamin kesejahteraan guru, terutama bagi guru honorer, mulai dari pemberian gaji tetap, insentif bagi guru di daerah 3T, jaminan kesehatan, pengakuan, dan pengangkatan guru honorer itu sendiri. Walaupun dalam praktik nyatanya, pemerintah telah berupaya menargetkan penyelesaian sertifikasi bagi 467.353 guru berkualifikasi S1 dalam kurun waktu 2 tahun, serta meningkatkan insentif non-ASN. Lalu yang kedua, perlu penyediaan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru supaya mereka dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan memanfaatkan teknologi digital dalam proses belajar mengajar yang lebih maksimal. Selanjutnya, pemerintah juga harus melakukan pemantauan dan evaluasi selama proses sertifikasi guru untuk menjamin transparansi sertifikasi dan standar penerimaan, khususnya mengenai masalah data guru dalam Dapodik dan pemberian informasi terkait pelatihan kompetensi guru. Lalu yang terakhir, perlu adanya perlindungan dan bantuan hukum yang melindungi profesi guru selama mendidik. Pada akhirnya, kualitas pendidikan bangsa tergantung pada bagaimana bangsa tersebut memperlakukan gurunya. Karena di balik generasi emas, ada guru yang berjuang tanpa batas. Demikian pembahasan mengenai masalah kesejahteraan guru di Indonesia. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.